Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, sampai hari itu tiba seperti petir di siang bolong. Pintu rumah sederhana saya di kawasan Tanah Abang diketuk dengan keras, dan di depan sana berdiri seorang pria yang saya kira sudah hilang selamanya, seorang pangeran dari keluarga kaya raya di Pulau Jawa, menuntut hutang yang saya peluk erat dalam perut saya. Hutang itu bukan uang, tapi janji cinta yang pernah kami bagi, dan kini, dengan rahasia besar yang tumbuh di dalam diri saya tahu hidup saya takkan pernah sama lagi. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer Grace Relance di ibu kota. Hidup saya selalu sederhana, dikelilingi oleh teman-teman di pasar malam dan aroma sate ayam yang menggoda. Tapi semuanya berubah 6 bulan lalu ketika saya bertemu dengan Rama, seorang pewaris perusahaan besar di bidang pariwisata, yang orang tuanya menguasai resor-resor mewah di Bali. Rama, dengan senyumnya yang memikat seperti ombak pantai Kuta, mendekati saya di sebuah estial musik di Monas. Kami berbicara sepanjang malam tentang mimpi-mimpi kami, tentang bagaimana Jakarta bisa begitu kejam tapi juga penuh harapan. Pertemuan itu berlanjut menjadi pertemuan-pertemuan rahasia. Rama, yang selalu dikelilingi oleh bodyguard dan mobil mewah, menyelinap ke apartemen kecil saya. Kami berbagi cerita tentang masa kecil, saya yang tumbuh di desa kecil di Jawa Tengah, belajar mandiri setelah ayah meninggal, dan Rama yang tertekan oleh ekspektasi keluarganya untuk menikah dengan wanita dari kalangan atas. Aku lelah berpura-pura, Adi, katanya suatu malam, sambil memeluk saya di bawah cahaya lampu neon yang redup. Denganmu aku merasa bebas. Tapi cinta kami bukan tanpa badai. Keluarga Rama mengetahui hubungan kami melalui seorang teman yang iri. Mereka mengancam akan memutus warisan jika Rama tidak putus dengan saya. Kau dari kalangan bawah, Adi. Kau tak pantas, kata ibunya saat kami bertemu secara diam-diam. Rama berjanji akan melawan, tapi tekanan itu membuatnya ragu. Suatu hari, setelah malam penuh gairah, yang saya ingat sebagai momen terindah, ia menghilang. Pesan terakhirnya, Ma, Adi. Aku harus pergi untuk sementara. Saya hancur. Hari-hari berlalu dengan air mata dan pekerjaan yang terbengkalai. Tapi kemudian gejala aneh muncul, mual di pagi hari, kelelahan yang tak wajar. Setelah memeriksakan diri ke dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya terkejut. Ini mustahil, gumam saya. Dalam dunia medis yang aneh ini, mungkin karena aktor genetik langka yang dokter sebut sebagai fenomena langka di Asia Tenggara, saya hamil. Anak dari Rama. Hutang cinta yang tumbuh di perut saya, rahasia yang saya peluk sendirian. Kini, Rama berdiri di depan pintu, matanya penuh penyesalan. Adi, aku kembali. Aku tak bisa hidup tanpamu. Saya memegang perut saya yang mulai membuncit, hati saya bercampur antara cinta dan amarah. Bagaimana saya bisa mempercayainya lagi? Jakarta di luar sana terus berdenyut, tapi di dalam rumah ini, badai baru saja dimulai. Rama memasuki ruangan, baunya parfum mahal yang dulu membuat saya tergila-gila. Ia duduk di sofa usang saya, tangannya gemetar. Aku tahu aku salah. Keluargaku memaksaku pergi ke Bali, mengatur pertunangan dengan putri seorang pengusaha. Tapi aku tak bisa, Adi. Setiap malam, aku memimpikanmu. Saya berdiri di depannya, tangan saya melindungi perut. Kau pergi tanpa kata, Rama. Kau tinggalkan aku dengan ini. Mata saya berkaca-kaca. Ia melihat ke perut saya, ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut. Apa maksudmu? Adi, kau hamil. Saya mengangguk, air mata mengalir. Ini anakmu. Hutang yang kau tinggalkan. Rama bangkit, memeluk saya dengan erat. Ya Tuhan, Adi. Aku tak tahu. Makan aku. Tapi di balik pelukan itu, saya merasakan ketakutan.
Apakah ia benar-benar kembali karena cinta atau karena hutang ini? Hari-hari berikutnya penuh gejolak. Rama membawa saya ke dokter spesialis di Jakarta Pusat, memastikan kesehatan saya dan bayi. Ia berjanji akan melindungi kami, tapi rahasia ini tak bisa disembunyikan selamanya. Teman-teman saya mulai curiga, dan keluarga Rama pasti akan tahu. Suatu malam, di atas atap gedung apartemen, kami berbicara hati ke hati. Aku akan lawan keluargaku, kata Rama. Kita bisa pindah ke Bali, mulai hidup baru. Saya memandang bintang-bintang di langit Jakarta yang jarang terlihat. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Indonesia bukan tempat mudah untuk kita. Rama memegang tangan saya. Cinta kita lebih kuat dari itu. Saat itu, saya percaya. Tapi badai belum berakhir. Pagi itu, sinar matahari Jakarta menyusup melalui jendela, membangunkan saya dari mimpi buruk. Rama masih tidur di samping saya, wajahnya tenang seperti tak ada masalah. Tapi hati saya gelisah. Hutang cinta ini, bayi di perut saya, membuat segalanya rumit. Saya bangkit pelan, pergi ke dapur untuk membuat kopi tubruk, aroma khas yang selalu menenangkan. Rama terbangun, mendekati saya dari belakang. Selamat pagi, sayang. Ciumannya di leher membuat saya tersenyum, tapi saya menarik diri. Kita harus bicara, Rama. Tentang masa depan. Ia mengangguk, ekspresinya serius. Kami duduk di meja kecil, menghadap jalan raya yang sudah ramai. Aku akan bicara dengan ayahku hari ini, katanya. Aku akan katakan bahwa aku mencintaimu, dan kita akan punya anak. Saya tertawa getir. Mudah begitu. Keluargamu adalah konglomerat, Rama. Mereka tak akan terima pria seperti aku. Rama memegang tangan saya. Aku akan buktikan. Tapi di mata saya ada keraguan. Bagaimana jika ia pergi lagi? Siang itu, Rama pergi ke kantor ayahnya di kawasan Sudirman. Saya menunggu di rumah, hati berdebar. Telepon berdering, nomor tak dikenal. Halo. Suara di seberang dingin. Adi. Ini Ibu Rama. Jangan harap kau bisa ambil anakku. Hutangmu akan dibayar, tapi tinggalkan kami. Saya terkejut. Apa maksudnya? Ia tertawa sinis. Kau pikir kami tak tahu? Bayi itu. Kami akan urus. Tapi kau harus pergi. Telepon mati. Hati saya hancur. Ini pengkhianatan. Rama pulang malam itu wajahnya pucat. Ayah marah besar. Ia tahu tentang bayi dari dokter yang aku hubungi. Saya berdiri, marah. Ibumu telepon tadi. Ia ingin aku pergi. Rama terkejut. Apa? Aku tak tahu. Kami bertengkar hebat. Kau bohong lagi, Rama, jerit saya. Ia memeluk saya. Tidak, Adi. Aku cinta kamu. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Esok harinya, saya bertemu teman lama saya, Budi, di sebuah warung kopi di Blok Budi yang tahu segalanya, memandang saya prihatin. Adi, hati-hati. Keluarga Rama kuat. Mereka bisa apa saja. Saya mengangguk, perut saya bergerak pelan, bayi menendang untuk pertama kali. Itu membuat saya tersenyum, tapi juga takut. Rama menelepon, meminta maaf. Ayo kita kabur ke Bali. Di sana, kita bisa bebas. Saya setuju, tapi hati saya ragu. Apakah ini pelarian atau jebakan? Kami berangkat malam itu, naik pesawat ke Denpasar. Bali menyambut kami dengan angin laut yang segar dan aroma bunga rangipani. Rama menyewa ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau. Ini rumah baru kita, katanya, memeluk saya di teras. Hari-hari pertama indah. Kami berjalan-jalan di pasar seni, makan bebek betutu, dan berbicara tentang nama bayi. Kalau laki-laki, kita namai Arya, usul Rama. Saya tertawa. Dan kalau perempuan?
Meski mustahil. Tapi kedamaian itu rapuh. Suatu pagi bodyguard ayah Rama muncul di Ila. Tuan Rama, ayahmu perintahkan pulang. Rama marah. Pergi. Aku tak mau. Mereka pergi, tapi ancaman itu nyata. Malam itu kami duduk di pantai Jimbaran menyaksikan matahari terbenam. Adi, maukah kau menikah denganku? Tanya Rama tiba-tiba, mengeluarkan cincin sederhana. Air mata saya mengalir. Ya, Rama. Kami berciuman di bawah langit merah, tapi saya merasakan badai mendekat. Kembali ke Ila, telepon Rama berdering. Ayahnya. Kau harus pilih, warisan atau pria itu. Rama menutup telepon, tapi wajahnya gelap. Aku tak bisa kehilangan semuanya, Adi. Hati saya sakit. Apakah ia akan mengkhianati lagi? Pagi berikutnya, Rama hilang. Catatan di meja, Adi. Aku harus selesaikan ini sendirian. Saya panik mencarinya di seluruh Ubud. Akhirnya, saya temukan ia di sebuah kuil berdoa. Rama. Ia memeluk saya. Aku tak pergi. Aku cuma butuh waktu. Tapi keraguan tetap ada. Hutang cinta ini semakin berat. Hujan deras mengguyur Bali, seperti air mata langit yang tak berhenti. Saya duduk di teras Ila, memegang perut yang semakin besar. Sudah 4 bulan sejak kami kabur, dan bayi semakin aktif. Rama di samping saya, tangannya di perut saya. Ia menendang lagi, katanya tersenyum. Tapi senyum itu tak mencapai matanya. Konflik dengan keluarganya semakin memanas. Ayah Rama mengirim surat ancaman melalui pengacara, kembalikan Rama, atau kami akan ambil bayi itu secara hukum. Saya gemetar membacanya. Bagaimana bisa, Rama? Ini anak kita. Rama memeluk saya. Mereka tak bisa. Aku akan lawan. Tapi saya tahu ia ragu. Malam itu kami bertengkar lagi. Kau masih pikirkan warisanmu, tuduh saya. Tidak, Adi. Aku pikirkan masa depan anak kita. Esok harinya, saya pergi sendirian ke dokter di Denpasar. Menunjukkan bayi sehat, laki-laki. Arya, gumam saya. Pulangnya, saya bertemu dengan seorang wanita di jalan, tunangan Rama yang dulu. Adi. Aku tahu semuanya, katanya. Nama dia Lestari, cantik dan anggun seperti putri Bali. Kau harus tinggalkan Rama, katanya. Keluarganya akan hancurkanmu. Saya marah. Kau yang iri. Tapi kata-katanya menusuk. Apakah Rama benar-benar setia? Malam itu saya konfrontasi Rama. Aku bertemu Lestari. Wajahnya pucat. Apa katanya? Saya ceritakan dan ia mengaku. Sebelum bertemu kamu, aku hampir menikah dengannya. Tapi itu masa lalu. Tapi keraguan tumbuh. Saya mulai merasa sendirian di pulau ini yang seharusnya paradise. Beberapa hari kemudian kejadian tak terduga terjadi. Saya mendapat pesan dari Budi, Adi, hati-hati. Keluarga Rama kirim orang untuk ambilmu. Panik, saya hubungi Rama yang sedang di kota. Pulang sekarang. Ia pulang tergesa dan kami kabur ke sebuah desa kecil di pegunungan. Di sana, di sebuah homestay sederhana, kami bersembunyi. Ini gila, Rama. Kita seperti buronan. Rama memeluk saya. Demi cinta kita. Malam itu, di bawah bintang-bintang Gunung Agung, kami berbagi mimpi. Setelah bayi lahir, kita bisa pindah ke luar negeri, usulnya. Saya mengangguk, tapi hati saya berat. Pagi harinya, polisi datang. Ternyata ayah Rama laporkan Rama hilang. Kami dibawa ke kantor polisi di Denpasar. Di sana, ayah Rama menunggu. Rama, cukup. Kembalilah. Rama berdiri teguh. Tidak, ayah. Aku cinta Adi. Ayahnya marah. Pria ini. Dengan bayi aneh itu.
Kau hancurkan nama keluarga. Saya menangis. Biarkan kami, Pak. Tapi ayahnya tak peduli. Ia tawarkan uang, ambil ini, tinggalkan anakku. Rama tolak. Aku pilih Adi. Kami dibebaskan tapi konflik semakin dalam. Kembali ke Ila, saya merasa lelah. Bayi menendang keras, seperti merasakan kegelisahan saya. Rama memijat punggung saya. Kita akan menang, Adi. Tapi malam itu, saya dengar Rama telepon diam-diam Lestari. Aku butuh bantuan. Hati saya hancur. Pengkhianatan. Saya konfrontasi pagi harinya. Kau hubungi dia. Rama mengaku. Hanya untuk minta bantuan lawan ayahku. Ia punya koneksi. Saya tak percaya. Kau bohong. Saya pergi berjalan sendirian ke pantai. Di sana ombak menghantam kaki saya seperti amarah saya. Rama mencari saya. Adi, tolong percaya aku. Kami berpelukan di pasir, air mata bercampur. Aku tak bisa kehilanganmu. Tapi badai belum berakhir. Hutang cinta ini penuh duri. Matahari terbit di Horion Bali mewarnai langit dengan oranye lembut. Saya berdiri di pantai, angin laut menyapu rambut saya. Perut saya sudah besar, 7 bulan sekarang. Rama di samping saya, tangan kami saling genggam. Hari ini kita hadapi semuanya, katanya. Kami kembali ke Jakarta menghadap keluarga Rama. Di rumah mewah di Menteng, ayah dan ibunya menunggu. Kau bawa dia kemari, tanya ayahnya sinis. Rama bicara tegas. Ayah, ibu, Adi adalah pasanganku. Bayi ini cucumu. Ibu Rama menangis. Ini tak wajar, Rama. Masyarakat akan bicara. Saya angkat bicara. Cinta kami wajar, Bu. Di Indonesia, banyak yang seperti kami berjuang untuk diterima. Ayah Rama diam, tapi matanya penuh amarah. Pertemuan itu berakhir dengan ancaman. Kalau kau pilih dia, kau tak dapat apa-apa, kata ayahnya. Rama pergi bersama saya, tapi saya tahu ia terguncang. Di apartemen saya, kami rencanakan masa depan. Aku akan kerja sendiri, kata Rama. Kita tak butuh uang mereka. Saya tersenyum tapi khawatir. Beberapa hari kemudian, Lestari muncul lagi. Aku ingin bantu, katanya. Ternyata ia teman lama Rama dan setuju bantu karena melihat ketulusan kami. Aku akan bicara dengan ayahmu. Tapi itu jebakan. Malam itu ayah Rama datang dengan polisi. Adi dituduh memeras Rama. Saya terkejut. Apa? Ini bohong. Rama marah. Lestari yang laporkan. Pengkhianatan dari dalam. Saya dibawa ke kantor polisi, Rama ikut. Di sana saya duduk sendirian, tangan di perut. Bayi menendang seperti memberi kekuatan. Rama datang, aku akan bebaskanmu. Ternyata Lestari iri karena Rama tolak dia dulu. Ia berkolusi dengan ayah Rama. Rama konfrontasi mereka. Cukup. Aku pilih Adi. Polisi bebaskan saya setelah bukti palsu terungkap. Tapi kerusakan sudah ada. Saya sakit hati. Rama, kenapa kau percaya Lestari? Ia menangis. Ma, Adi. Aku bodoh. Kami pulang, tapi kepercayaan retak. Hari-hari berikutnya, saya merasa depresi. Dokter sarankan istirahat. Rama rawat saya, masak nasi goreng aurit saya. Aku akan buktikan cintaku. Suatu malam di taman kota, kami bicara. Adi, dari pertama bertemu, kau ubah hidupku. Air mata saya mengalir. Dan kau beri aku hutang cinta ini, bayi kita. Kami rekonsiliasi, tapi ayah Rama tak menyerah. Ia potong akses keuangan Rama. Kami kesulitan, tapi itu buat kami lebih kuat. Saya mulai kerja lagi, desain untuk klien kecil. Rama bantu belajar hidup sederhana.
Ini baru tapi bahagia, katanya. Tapi klimaks datang. Malam hujan, saya merasakan kontraksi dini. Rama. Bayi mau lahir. Ya panik, bawa saya ke rumah sakit. Gires, dokter bilang risiko tinggi. Bayi prematur. Rama pegang tangan saya. Bertahan, Adi. Demi Arya. Operasi berlangsung tegang. Saya dengar tangis bayi. Laki-laki sehat, kata dokter. Rama menangis bahagia. Terima kasih, Adi. Tapi komplikasi muncul, saya pendarahan. Rama panik. Jangan tinggalkan aku. Dokter selamatkan saya. Saat bangun, Arya dipelukan Rama. Keluarga Rama datang. Ayahnya lihat cucu, hatinya luluh. Makan aku, Rama. Adi. Pengampunan datang. Mereka terima kami. Arya kecil, dengan mata seperti Rama, menjadi pusat dunia kami. Di rumah sakit, saya pegang ia untuk pertama kali, hati penuh cinta. Selamat datang, nak, gumam saya. Rama di samping, tersenyum lelah. Keluarga Rama datang lagi. Ibu memeluk saya. Makan kami, Adi. Kami salah. Ayahnya angguk. Bayi ini mengubah segalanya. Mereka janji dukung kami. Kami pulang ke Ila di Bali, sekarang dengan berkah keluarga. Hidup baru dimulai. Rama mulai bisnis kecil, Resort Echoriendly. Saya desain logo dan promosi. Tapi masa lalu masih menghantui. Lestari minta ma melalui surat. Aku iri, tapi sekarang aku bahagia untuk kalian. Rama bakar surat itu. Masa lalu selesai. Hari-hari penuh kebahagiaan. Kami ajak Arya jalan-jalan ke pantai, lihat ia main pasir. Ini keluarga kita, kata Rama. Tapi konflik kecil muncul. Masyarakat di desa bisik-bisik tentang kami. Dua pria dengan bayi. Saya khawatir. Rama, bagaimana masa depan Arya? Ia peluk saya. Kita ajar ia kuat, seperti kita. Malam itu, kami bicara tentang pernikahan. Di Indonesia, tak resmi, tapi kami adakan upacara adat di kuil. Upacara indah, dengan gamelan dan bunga. Teman-teman datang, termasuk Budi. Selamat, Adi. Kau pantas bahagia. Setelah itu, hidup stabil. Arya tumbuh sehat, belajar bahasa Bali. Rama sukses dengan bisnisnya, tanpa bantuan ayah. Suatu hari, ayah Rama sakit. Kami kunjungi di Jakarta. Makan aku, anakku, katanya lemah. Rama menangis. Sudah, ayah. Ayah meninggal, tinggalkan warisan. Rama bagi dengan adiknya, tapi kami tetap hidup sederhana. Tahun berlalu. Arya berusia 5 tahun, pintar dan ceria. Kami ceritakan kisah kami padanya, tanpa rahasia. Tapi badai terakhir datang. Seorang jurnalis tahu tentang fenomena bayi kami, ingin wawancara. Ini bisa bahaya, kata saya. Rama setuju tolak. Tapi berita bocor, masyarakat heboh. Demo kecil di depan Ila. Ini tak wajar. Kami takut. Kita pindah, usul Rama. Tapi saya tolak. Kita lawan demi Arya. Kami bicara di media, bagikan cerita cinta kami. Cinta tak kenal gender, kata Rama. Respons campur, tapi banyak dukung. Perlahan, masyarakat terima. Kami jadi simbol harapan bagi komunitas LGBT di Indonesia. Hidup kami sekarang damai. Di malam hari, kami duduk di teras, lihat bintang. Terima kasih atas hutang cinta ini, kata saya. Rama cium saya. Ini bukan hutang, tapi hadiah. Waktu berlalu seperti ombak yang tak henti. Arya sekarang 10 tahun, anak yang tangguh dan penuh kasih. Ia tahu cerita kami dan bangga. Ayah Adi dan ayah Rama adalah pahlawan, katanya suatu hari.
Kami tinggal di Bali, bisnis Rama berkembang menjadi jaringan resor yang ramah. Saya jadi aktivis, bantu pemuda seperti kami dulu. Keluarga Rama jadi pendukung, ibu sering kunjungi Arya. Tapi ingatan tentang pengkhianatan masih ada. Suatu hari, Lestari datang. Aku menyesal, katanya. Saya makan. Masa lalu biarlah lewat. Hidup penuh makna. Kami rayakan ulang tahun Arya dengan pesta besar, gamelan bergema. Rama peluk saya. Ini semua berkatmu, Adi. Di akhir hari, kami berjalan di pantai. Ingat pertama bertemu, tanya saya. Rama tersenyum. Ya, dan aku tahu saat itu kau adalah takdirku. Hutang cinta yang dulu berat, kini jadi ikatan abadi. Kami hadapi segala bersama, dengan cinta yang dalam dan manusiawi. Kisah kami bukti bahwa di Indonesia, cinta bisa menang atas segala rintangan. Dan begitulah, hidup kami berlanjut, penuh harapan dan kehangatan. Waktu berlalu seperti ombak yang tak henti menghantam pantai Bali. Arya sekarang 10 tahun, anak yang tangguh, penuh kasih, dan selalu penasaran dengan dunia sekitarnya. Ia tahu cerita kami sejak kecil, dan bukannya malu, ia justru bangga. Ayah Adi dan ayah Rama adalah pahlawan bagi banyak orang, katanya suatu hari saat kami makan malam bersama, menyantap ikan bakar segar dari Jimbaran. Kata-katanya membuat hati saya hangat, mengingatkan betapa jauh kami telah berjalan. Bisnis Rama telah berkembang menjadi jaringan resor eco-friendly yang ramah bagi komunitas tidak hanya di Bali tapi juga di Lombok dan Yogyakarta. Ia sering diundang bicara di seminar tentang inklusitas, berbagi bagaimana cinta kami mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Saya sendiri menjadi aktivis penuh waktu, bekerja dengan LSM di Jakarta untuk mendukung pemuda-pemuda yang berjuang dengan identitas mereka. Kami sering bepergian bersama, meninggalkan Arya dengan neneknya yang sekarang sangat menyayangi cucunya. Ingatan tentang pengkhianatan masa lalu masih sesekali muncul, seperti bayangan di bawah sinar matahari tropis. Suatu hari, Lestari datang ke ila kami, wajahnya penuh penyesalan. Aku menyesal atas segala yang kulakukan dulu, katanya dengan suara gemetar. Rama dan saya saling pandang, lalu saya angkat bicara. Masa lalu biarlah lewat, Lestari. Kami sudah makan. Ia pergi dengan air mata, dan sejak itu kami tak pernah dengar lagi darinya. Itu menutup babak gelap dalam hidup kami. Hidup sekarang penuh makna dan kedamaian. Kami rayakan ulang tahun Arya dengan pesta besar di pantai, gamelan bergema di udara, dan kembang api mewarnai langit malam. Teman-teman dari seluruh Indonesia datang, termasuk Budi yang sekarang punya keluarga sendiri. Selamat, Adi. Kau pantas dapat semua ini, katanya sambil memeluk saya. Di akhir pesta, saat tamu pulang, Rama dan saya berjalan di pantai, kaki telanjang menyentuh pasir basah. Ingat pertama kali kita bertemu di Estial Monas, tanya saya, angin malam menyapu wajah kami. Rama tersenyum, matanya berkilau. Ya, dan saat itu aku tahu kau adalah takdirku. Hutang cinta yang kau peluk dulu, kini jadi harta terbesar kami. Kami berhenti, saling memandang di bawah cahaya bulan. Terima kasih atas segalanya, Adi, bisik Rama. Saya peluk ia erat. Ini bukan hutang lagi, Rama. Ini hadiah dari Tuhan. Kisah kami menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia, bukti bahwa cinta sejati bisa menang atas segala rintangan, dari tekanan keluarga, pengkhianatan teman, hingga pandangan masyarakat. Meski tak selalu mudah, kami belajar bahwa keberanian dan kesetiaan adalah kunci. Dan begitulah, hidup kami berlanjut, penuh harapan, kehangatan, dan cinta yang abadi. Di pagi hari, saat matahari terbit, kami bertiga, saya, Rama, dan Arya, duduk di teras, minum teh jahe hangat. Apa mimpi kalian hari ini? Tanya Arya. Rama tertawa. Mimpi kita sudah jadi nyata, nak. Ya, memang begitu.
Dari hoax yang mengejutkan dulu, hingga akhir yang penuh harapan, cerita kami adalah tentang perjuangan dan kemenangan cinta.